Saya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat? Ya. Baik, puji syukur ya, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Kemudian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas. Iya. Mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Terima kasih ketua kelas. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya, yang akan dipimpin oleh Reta. Ayo Reta, silakan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Wah, semangat sekali. Terima kasih ya. Cuman tadi ada satu teman kalian salah lirik. Ibu tidak tahu dia aliran apa, ya. Dan semoga dia sadar dengan itu semua. Dan itu tidak lucu. Itu lagu kebangsaannya kita. Bukan untuk ditertawakan, ya. Para pahlawan kalian itu setengah mati loh, supaya kita merdeka. Tapi kamu menertawakan, ya. Bahkan diri saya tidak pantas disebut pahlawan. Tidak patut dicontoh hal yang seperti itu. Jangan dicontoh ya. Itu hal yang paling buruk yang ditemukan selama ibu mengajar. Oke, baik. Setelah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Tujuannya agar kalian selalu ingat karakter-karakter Pancasila yang diharapkan, ya. Untuk itu diwakili oleh Farhan. Ayo Farhan. Semuanya sama-sama ya. Iya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Farhan. Masih semangat? Oke, baik, semangat sekali ya. Jadi, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas. Hadir semua kayaknya, Bu. Hadir semua ya. Oke. Jadi masih semangat seperti kemarin. Kalian masih ada kesadaran untuk menuntut ilmu. Ayo, kenapa Ibu ketawa-ketawa? Ya. Oke. Jadi kita lanjut materi kita. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang ciri-ciri informasi teks eksplanasi. Tentang ciri-ciri Informasi teks eksplanasi. Oke. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Baik, Bu. Oh iya. Oke, silakan. Teks eksplanasi adalah
menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena alam. Terima kasih Olvi. Siapa lagi? Ada yang bisa menjelaskan apa itu tes eksplanasi? Apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan suatu fenomena sosial maupun budaya. Oke, bagus sekali. Gini tadi bilangnya bahwa tes eksplanasi adalah tes yang menjelaskan suatu fenomena sosial ataupun budaya. Jadi kan Olvi tadi menyampaikan fenomena alam, kemudian fenomena sosial dan budaya. Oke, jangan diributkan. Sudah. Nah, di dalam tes eksplanasi hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan meringkas tes eksplanasi itu dari gagasan pokok yang telah kita tentukan. Nah, tapi sebelum itu karena kemarin kalian sudah pernah belajar tentang tes eksposisi, siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ayo, ya Reza. Gagasan pokok adalah ide yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Jadi gagasan pokok adalah ide yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Jangan ketawa-ketawa. Ya, ada lagi? Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Selain ide yang mendasari pengembangan paragraf, ya, gini lagi. Ide pokok adalah suatu ide utama yang Oke, ide pokok adalah suatu ide utama yang berada di suatu paragraf ketiga. Ya, jadi terima kasih tadi teman-teman kalian sudah menjawab bahwa itu tadi ide pokok atau gagasan pokok. Adapun manfaat materi kita hari ini yaitu kita dapat dengan mudah menentukan suatu informasi ya. Kalau kalian sudah tahu apa itu ide pokok, apa itu gagasan pokok, kalian dapat dengan mudah menemukan suatu informasi di dalam tes eksplanasi. Oke, kita bahas dulu tujuannya. Kalian sudah ingat materinya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Adapun langkah-langkahnya, jadi tujuannya yang pertama kita dapat menentukan ide pokok, yang kedua kita dapat meringkas ide pokok. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya masih sama seperti kemarin. Kita akan dibagikan, kalian akan dibagi kelompok, kemudian dipresentasikan hasilnya ya. Oke. Nah, ini pengertian gagasan pokok. Ada yang bisa bantu ibu membaca? Ayo Vina baca dulu. Gagasan pokok. Oh, ini pasti. Ayo silakan. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pikiran utama dalam sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik gagasan pokok ataupun gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama, sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Perlu dicatat bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pengertian ya? Gagasan pokok itu selalu pada di awal paragraf. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apakah gagasan pokok itu selalu berada di awal paragraf? Nah, jadi ini yang harus kita bahas ya. Jadi di dalam sebuah paragraf, tentunya yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf. Mungkin waktu kelas 7 kita sudah pernah bahas. Itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, kalau paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Kalau paragraf campuran adalah oke, gagasan pokoknya yang terletak di awal dan di akhir. Tapi di bagian akhir dia hanya sebagai penjelas dari yang pertama atau penegas, ya, ditegaskan lagi. Misalnya yang kata awalnya pengertian
pengertian banjir. Kemudian di bagian akhirnya, jadi pengertian banjir adalah bla 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 bla. Jadi itu terletak di awal dan di akhir. Ada 3 jenis paragraf. Jangan sampai lupa, deduktif, induktif, dan Dongkrak. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi tentang gagasan pokok? Tidak ya? Oke, kalau tidak mari kita lanjut. Nah, ini langkah-langkah menemukan gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Boleh kalian catat di buku catatan kalian atau di modul yang kalian miliki. Yang pertama, yaitu baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Kemarin itu sudah jelaskan ya, apa itu kalimat, apa itu paragraf ya. Selanjutnya yang kedua, identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Jadi kata-kata yang paling sering disebutkan, nah itu yang kalian identifikasi. Biasanya itulah yang menjadi ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Jadi gagasan pokok itu hanya satu kalimat ya. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok dalam kalimat utama tersebut. Jadi dari kalimat itu kalian bisa menemukan 2 kata atau 3 kata yang menjadi inti dari kalimat itu. Paham ya? Oke. Nah, karena sebentar juga kalian akan meringkas teks eksplanasi. Nah, ini langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang ke-1, membaca teks atau naskah secara keseluruhan. Jadi tentu ya, sebelum kalian melakukan kegiatan meringkas, kalian harus membaca teks itu secara keseluruhan, bila perlu dibaca berulang-ulang. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan utama dan kalimat utama dalam teks tersebut. Jadi dalam teks itu mungkin ada 5 paragraf. Nah, tiap-tiap paragraf itu kalian tentukan dulu gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, membuat kerangka teks. Jadi dari paragraf 1 kamu tulis dulu gagasan pokoknya apa. Paragraf 2 kamu tulis dulu gagasan pokoknya apa. Selanjutnya yang keempat, merevisi sesuai EYD. Jadi di modul kalian sudah ada kaidah-kaidah pembahasan teks eksplanasi. Jadi bisa kalian gunakan itu atau kalian revisi. Kenapa Longki bermain? Oke, bacalah teks eksplanasi yang ada dalam LKPD. Kemudian tentukan gagasan pokok tiap paragraf dan buatlah ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Ibu bagikan LKPD dulu. Oh ya, tapi sebelum itu kalian duduk berdasarkan kelompok terlebih dahulu. Ayo, ibu kasih waktu 3 menit.
Oke, dibaca dulu LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Oh, ya. Dibaca dulu ya. Jadi ada tes yang berjudul apa di situ? Apa judul tesnya? Narkoba. Ya. Kemudian ada berapa paragraf dari tes itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, dari 4 paragraf itu silahkan kalian tentukan gagasan pokoknya. Ya, ini kan hanya 3. Nanti kalian tambah lagi. Ini kan hanya 3 nih di sini. Kalian tambah lagi yang keempat ya. Selanjutnya susunlah ringkasan tes eksplanasi berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian tulis. Jadi di sini akan buat ringkasannya. Kan tadi ada 4 paragraf, berarti ada 4 gagasan pokok. Nah, dari keempat gagasan pokok itu kamu buat ringkasan lagi. Kamu tambahin lagi kata-katanya, kemudian ditambahin EYD-nya. Paham ya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Untuk langkah-langkah menentukan ide pokok atau langkah-langkah meringkas, kalian bisa baca di modul kalian. Silakan berdiskusi dan dibaca bukunya, modulnya juga.
cari kalimat pentingnya. Ini dicari tentang link ini. Cara sama-sama. Sama Rizky sama-sama. Tidak kerja pas, tidak itu pasti. Kan tadi Ibu sudah jelaskan ya, Ibu ulangi satu kali lagi. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Nah, kalimat utama tidak selalu di awal. Jadi dia bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Paham ya? Oke. Antara satu dan dua ya, ini juga dari berapa? Mungkin ini 5 kalimat ya. Ambil satu kalimat saja. Seperti ini di awal, di akhir atau di awal. Ditulis jawaban saya di kertas satu. Ibu sudah jelaskan tadi. Misalnya, pergi ke pasar, itu adalah jawabannya. Dilanjut lagi di pasar, sayur. Dia dilanjut lagi sayur yang mau dibeli itu ternyata layu-layu. Nah, ide pokoknya di situ intinya adalah orang pergi ke pasar. Di pasar orang beli sayur, sayurnya lain, itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa Opi pergi ke pasar. Kamu cari kalimat pentingnya dari satu paragraf, dipilih satu-satu kalimat tiap paragraf. Tidak masalah yang di tengah-tengah. Itu dari datangnya paragrafnya berada di ide pokoknya ada di tengah atau di akhir. Yang ibu tanya adalah gagasan pokoknya di mana? Yang mana? Kamu ambil satu kalimat. Sebentar mau dikasih ada. Mana tenang lagi ya? Minggu depan yang tidak masuk di kelasnya ibu, nanti ibu infokan di grup ya. Ibu tidak mau lagi mengajar yang seperti itu ibu saya sampaikan. Silakan dikerjakan, dikumpulkan informasi yang kalian dapat di buku ataupun di modul. Di modul itu dibaca, jangan didiemin, dibaca. Ada modul yang ibu kasih. Di situ ada langkah-langkah menentukan gagasan pokok, bagaimana caranya. Ada juga di bagian akhir ya, di halaman terakhir di modul itu ada penjelasannya. Kemudian yang lainnya, silakan kalian tulis jawabannya di LKPD Masing di buku tugas kalian masing-masing. Jangan cuma bengong.
tulis. Dikeluarkan buku tulis kalian. Biar ada yang kalian pelajari di rumah, ya. Karena LKPD ini kan akan dikumpul. Jadi jawabannya kalian salin dulu di rumah di buku kalian. Buku catatan, buku tugas ataupun buku catatan yang jelas bahasa Indonesia. Ayo silakan berlomba-lomba untuk mendapatkan kartu kuning. Hari ini siapa yang mendapatkan kartu kuning? Kan di bulan ditambah lagi di bawahnya itu. Ya, taruh di bawah saja. Capek deh berdiri di situ.
Dah. Dah. Banyak. Ini juga begitu. Ada berapa kali? Yang mana yang cuma penduduk yang menjelaskan doang, yang mana yang paling penting. Sapu dong. Ada janjian kan kerjaan.
terus berjalan ya. Kalau bisa diisi memang LKPD-nya. Karena waktu terus berjalan jangan sampai seperti kemarin sudah waktu presentasi kalian melewatkan. Dibaca berulang-ulang, jangan asal-asalan. Biar yang kamu kerja itu benar. Oke, waktu kalian 10 menit lagi waktu kalian ya. 10 menit lagi. Semuanya sudah selesai. Kelompok ini tidak mengarah ya. Kalau sudah selesai kita harus ngerti dulu. Ini jawabannya. Jangan kerjasama. Yang sama jawabannya. Ayo soalnya sama. Jawabannya sama. Di belakang LKPD kalian, di halaman paling belakang itu ada tugas mandiri, ya. Tugas mandiri itu artinya kalian mengerjakan secara individu sendiri. Jadi nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian kumpul di buku. Dijawab soalnya saja. Kalau yang mandiri tidak usah kerjasama, karena soalnya di belakang ada APD. Pergantian jam. Waktu terus berjalan, silakan.
Seperti biasa bro. Ya, aku nggak ada suruh. Masih ada celana dalamnya. Ya salah ya. Oh, ini bukan kompres. Setelah kalian mengerjakan, ibu punya satu cerita. Kalian mau dengar atau tidak? Yang horor. Kalian mau dengar? Ya. Ini merah. Jadi di sebuah hutan, sambil mendengar ya, Jadi di sebuah hutan itu ada seekor kelinci dan seekor gajah yang sedang hamil. Jadi kelinci itu berkata kepada gajah. Ini kalian nyimak apa enggak sih? Kalau enggak itu enggak jadi cerita. Nyimak ya. Jadi kelinci itu bertanya dengan gajah itu. Gajah, kamu sudah hamil berapa bulan? Gajah, kapan kamu lahiran? Kemudian sang gajah menjawab, aku tidak tahu, aku tidak pernah menghitung harinya. Kemudian berlalu 2 bulan kemudian si kelinci itu bertemu lagi dengan gajah, tapi bedanya kelinci itu sudah melahirkan. Kemudian si kelinci bertanya, wah gajah, kamu belum lahiran ya? Semoga sehat selalu ya. Semoga bayi di dalam sehat-sehat. Begitu kata kelinci. Kemudian berlalu lagi beberapa bulan kemudian si kelinci itu bertemu lagi dengan gajah itu. Gajah, kenapa kamu belum lahiran? Sedangkan saya sudah melahirkan sebanyak 3 kali. Kenapa kamu belum? Apa jangan-jangan kehamilanmu itu tidak normal? Apa jangan-jangan kamu tidak mengandung bayi? Nah, mendengar perkataan si kelinci, si gajah pun sedih. Kenapa dia tidak melahirkan sementara si kelinci sudah melahirkan sampai 3 kali? Ya. Kemudian berlalu lagi sampai 2 tahun ya. Akhirnya si gajah itu pun melahirkan, sementara si kelinci sudah berpuluh-puluh kali melahirkan. Jadi apa amanat yang kalian dapat petik dari pelajaran dari cerita itu? Bersabar. Selalu bersabar untuk menunggu hasil yang memuaskan. Apalagi? Ada lagi? Jangan kira-kira pandangan celana geram. Karena kan memang dasarnya kan kelinci itu 2 bulan melahirkan, hamil 2 atau hampir 3 bulan sudah melahirkan. Sementara gajah ini dia butuh waktu 1 tahun bahkan hampir 2 tahun dia baru bisa menghasilkan seorang anak. Tapi bedanya kelinci hanya mampu bertahan hidup sampai berapa tahun? 2 tahun. Nah, mungkin kurang lebih 5 tahunan ya kelinci bisa hidup. Tapi kalau gajah bisa berusia sampai 70 tahun. Ya, oke. Dari cerita yang ibu sampaikan tadi, apa amanatnya selain bersabar apa? Tidak boleh terlalu berharap. Berharapnya tidak menyombongkan diri ya, karena si kelinci dia sombong ya. Dia bilang
masing-masing. Billy dan Longki punya masa yang berbeda. Oke, sekarang Billy dia kita tahu ya, dia pintar, kemudian dia sering dapat juara, nilainya bagus. Sementara Longki kebalikannya, ibu nggak mau sebut Longki kebalikannya. Tapi 5 atau 10 tahun ke depan kita tidak tahu, siapa tahu Longki bisa jadi anggota DPR, ya kan? Atau dia bisa, atau dia menjadi dokter 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Semua punya masa masing-masing, ya. Jadi polisi. Sudah. Empat menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ternyata kalian punya ide juga ya. Jadi ibu harap kalian yang nilainya atau yang sering ibu tegur di dalam kelas jangan merasa rendah hati ya, karena kita semua sama dan punya masa masing-masing. Ibu juga seperti itu lagi. Ibu menegur supaya kamu berubah menjadi yang lebih baik. Dengar itu. Ayo 3 menit lagi. Sudah ini. Dulu kita Gila ya, kalian bertanya, kalian memberikan tanggapan, kalian ngomong di depan itu. Sudah ya? Sudah? Kelompok Merdeka sudah? Kelompok Semangat sudah? Kelompok Sukses sudah? Kelompok Ceria sudah? Oke, karena sudah semua, waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi. Ibu tunjuk yang pertama yaitu kelompok Mandiri. Kelompok Ceria. Sukses. Ayo. Yang ibu nilai, kalian bertanya juga kasih jelas. Bertanyanya harus jelas, memberikan tanggapan juga harus jelas. Kalian di depan juga harus menyampaikan. Jangan banyak-banyak bertanya baru kamu tidak tahu, nanti dibalas sama kelompok lain. Dibalas juga. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok Sukses akan membacakan diskusi kami. Tentukanlah gagasan pokok tiap paragraf. Narkoba. Gagasan pokok paragraf 1. Obat-obatan yang bisa disalahgunakan seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.
bahaya adanya adiksi atau ketergantungan akan atau ketagihan. Penyalahgunaan narkoba menjadi akibat salah pengelolaan dan rasa ingin tahu yang mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Yang pertama, faktor diri, yaitu faktor yang ditemukan dalam diri orang tersebut seperti mencoba karena penasaran dan keingin untuk bersenang-senang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga, bermasalah dan bergaul dengan penggunaan atau penyedap narkoba. Oleh karena itu harus ada sinergi atau masyarakat dengan pemerintah untuk menggalakkan pencegahan dan pemersatuan. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok sukses. Ibu persilahkan kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan, saran, ujian ataupun masukan. Oke, kelompok Merdeka dulu. Terlalu panjang ya. Oke, jadi menurut kelompok Merdeka itu gagasan pokok itu tidak perlu panjang lebar, ya, bisa diterima ini masukannya. Oke, baik, terima kasih kelompok Merdeka. Ayo. Gagasan pokok paragraf ketiga di awalan dan di akhir. Nah, di awal atau di akhir gagasan pokok untuk paragraf ketiga. Ayo temannya yang lain boleh bantu. Di awal. Oke, di awal ya. Selanjutnya kelompok lain lagi yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke. Oh iya, silakan. Gagasan pokok paragraf keempat ada. Baca. Penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin berbeda ya. Nanti kalian cari tahu lagi yang benarnya seperti apa. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok sukses. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Kita di Zoom kalau belum sedikit pas memantau. Selanjutnya kelompok semangat. Mana kelompok semangat? Maju. Mana kelompok semangat ini? Harusnya ada yel-yelnya semangat. Semangat.
Yuk, ya silakan kelompok Merdeka. Paragraf satunya terdekat di awal atau di akhir? Gagasan pokoknya ya. Terletak di akhir. Ya. Berbeda. Oke. Selanjutnya yang ingin memberikan ya kelompok sukses, ayo silakan. Bisa diulangi kembali. Gagasan pokok keempat. Gagasan pokok paragraf keempat. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sama? Oke. Masih ada? Ya silakan. Ini bisa dikurangi sedikit lagi ya bagian pokok paragraf pertama. Oh, maksudnya dipersingkat lagi kata-katanya. Oke, nanti bisa kamu terima sarannya. Oh ya, oke. Terima kasih kelompok Merdeka. Masih ada? Oke, tidak ada lagi ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Semangat. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke kursi. Selanjutnya kelompok Ceria. Ceria selalu. Kelompok ceria bagus ya. Selamat pagi. Kami dari kelompok ceria akan mempersembahkan hasil sembilan. Tentukanlah gagasan pokok dan paragraf judul narkoba. Gagasan pokok paragraf pertama. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan membantu pengobatan, penelitian, menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat atau obat. Gagasan pokok paragraf kedua. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah satu pergaulan dan rasa pengetahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Gagasan pokok paragraf ketiga. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang akan berdampak negatif pada dirinya sendiri, seperti mengalami perubahan sikap, sering membolos, suka mencuri untuk membeli narkoba, mengalami kegodaan, dan juga yang lebih mengkhawatirkan adalah kematian. Gagasan pokok paragraf keempat adalah adapun cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu memberikan pendidikan agama sejak dini agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Awasi pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah dan berikanlah perhatian khusus agar dia tidak perlu mencari kesenangan dengan salah. Susunlah ringkasan teks eksplanasi berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian tulis. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan untuk pengobatan, penelitian, menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi, ketergantungan obat atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor diri, yaitu faktor yang ditimbulkan dalam diri orang tersebut, seperti mencoba-coba karena penasaran dan ingin tahu untuk bersenang-senang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga bermasalah dan bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba. Yang ketiga, faktor ketersediaan narkoba. Seperti narkoba semakin mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang akan berdampak negatif pada dirinya sendiri, seperti mengalami perubahan sikap, sering membolos, suka mencuri untuk membeli
baik dan mana yang buruk. Awasi pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah, dan berikanlah perhatian khusus agar dia tidak perlu mencari kesenangan dengan cara yang salah. Demikian kami terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok ceria. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, saran ataupun masukan. Ya, silakan. Boleh diperpendek ringkasan teks eksklamasi yang berjudul Oke, ya. Jadi tadi memang ringkasannya terlalu panjang ya. Jadi mungkin bisa kalian dari inti-intinya, dari gagasan pokoknya itu kamu sambungkan, sisa ditambahkan kata-kata penghubung saja ya. Oke, selanjutnya ada lagi sarannya, ya. Dari paragraf pokok yang pertama itu jenis apa, Bu? Gagasan induktif atau gagasan alternatif? Yang paragraf ke-1. Nah, paragraf ke-1 itu termasuk jenis paragraf apa? Induktif, deduktif atau campuran? Kamu temukan gagasan pokoknya di mana? Di awal atau di akhir? Di awal, berarti dia deduktif ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Apakah bisa diingat gagasan pokok? Gagasan pokok untuk paragraf 1 terlalu panjang, bisa diringkas lagi ya. Oke. Terima kasih sarannya untuk kelompok ceria. Itu tadi presentasi dari kelompok ceria. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Kelompok terakhir yaitu kelompok merdeka. Silakan. Nah, diserang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Saya dari perwakilan kelompok merdeka akan membukakan hasil presentasi kami. 1. Tentukanlah gagasan pokok tiap paragraf. Judul narkoba. Gagasan pokok paragraf pertama, penyalahgunaan narkoba. Gagasan pokok paragraf kedua, akibat atau faktor penyalahgunaan narkoba. Gagasan pokok paragraf ketiga, penyebab penyalahgunaan narkoba. Gagasan pokok paragraf keempat, mencegah penyalahgunaan narkoba. Nomor 2, susunan ringkasan teks eksplanasi berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian tulis. Ringkasan teks eksplanasi yang berjudul narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan, penelitian, menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi, ketergantungan obat atau ketagihan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Yang pertama, faktor diri, yaitu faktor yang ditimbulkan dalam diri orang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar seperti keluarga, masyarakat, bergaul dengan pengguna atau pengedar. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok merdeka. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ayo silakan. Ya. gagasan pokok paragraf 1 boleh diperpanjang sedikit. Oke, jadi menurut kelompok semangat bahwa gagasan pokok dari paragraf 1 harus lebih dijelaskan lagi. Kalian punya apa tadi? Penyalahgunaan narkoba. Menurut ibu sudah tepat sih, sudah mengenal. Oke, tapi nanti sarannya boleh kalian pertimbangkan ya. Selanjutnya kelompok lainnya yang ingin memberikan tanggapan, bertanya. Oh ya, silakan. Semua singkat. Mengapa gagasan pokok semuanya singkat? Kenapa? Karena tadi ibu jelaskan gagasan pokoknya itu harus kalimatnya itu singkat.
dua kalimat atau 3 kalimat? 2 kata, 3 kata. Kata ya. Nah, tadi benar ya, berarti hanya kelompok merdeka yang menyimak yang ibu maksud. Jadi dari kalimat utama, kan gagasan pokok itu berada di dalam satu paragraf. Nah, dari satu paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu sudah ada yang namanya gagasan pokok. Biasa dia terdiri dari 2 atau 3 kata saja. Berarti cuma kelompok merdeka yang mendengar ibu tadi jelaskan ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ingin bertanya. Oke, ya, kelompok ceria silakan. Deduktif. Deduktif berarti terletak di awal ya. Jawab. Oke, ya sudah terjawab. Sudah puas? Masih ada? Oke, sudah tidak ada lagi. Itu tadi presentasi dari kelompok merdeka. Berikan tepuk tangan dan silakan kembali ke tempat. Wow. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Karena ibu kenapa masih suka tanya? Ya. Karena ibu lihat mulai terlihat kalian sudah mampu mengungkapkan atau memberikan tanggapan untuk kelompok-kelompok lainnya, ya. Itu yang ibu harapkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian bisa memberikan tanggapan dengan menggunakan bahasa yang sopan, kemudian bertanyanya juga yang masuk akal, ya. Untuk dari segi penyajian, ayo diperhatikan dulu. Dari segi penyajian tadi yang ibu lihat bagus penyajiannya itu kelompok ada 2 sih. Nah, dari kekompakan dan dari rajin bertanya itu masih tetap didapatkan oleh kelompok merdeka. Berikan tepuk tangan. Tapi ibu juga melihat ada kelompok yang jawabannya benar hanya panjang lebar saja dan ringkasannya terlalu panjang juga. Itu dari kelompok ceria. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ceria juga ya. Yang lainnya sudah bagus, hanya perlu dilengkapi lagi dan perlu ditingkatkan. Untuk itu dikumpul dulu LKPD-nya dengan tugas individu yang tadi ibu suruh. Ayo. Iya, yang mandiri tadi. Enggak boleh buku. Boleh. Yang penting ada namanya ya. Ibu, ini keterangan ibu. Enggak usah. Jawab. Back. Tulis nama. LKPD-nya mana ya? Ditulis nama. Oke. Ayo perhatian semua kemarin. Itu tadi hasil diskusi kita, pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Kalian semua sudah, sekiranya kalian sudah mampu dalam menentukan gagasan pokok dan sudah tahu bagaimana cara meringkas sebuah tes eksplanasi, ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, silakan Kian. Dari pembelajaran ini cukup ini dapat disimpulkan bahwa kelompok dalam paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kualitas teks eksplanasi dapat diawali dengan menjawab pertanyaan kenapa
akhiri. Ayo ketua kelas silakan dipimpin. Siap. Mulai. Sudah selesai. Berterima kasih kepada